Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam beriku di mana saja berada. Kita berjumpa di acara Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini, yang pasti juga menemani sahabat budaya di bulan Ramadan, tepatnya hari kedua 1446 Hijriah. Senang sekali tentunya menemani di pagi hari ini Bari Basa yang pasti juga membawa kebahagiaan, karena di hari kedua Ramadan ini tidak terasa ya sahabat budaya. Cuacanya alhamdulillah bersahabat. Kenapa bilang bersahabat dan tidak? Ika mendung ki ndak panas. Sore-sore itu biasa kadang-kadang panas, jadi pagi-pagi itu biasa hujan. Semoga hari ini ya mendung-mendung ceria ya. Walaupun mungkin tidak hujan, semoga cuciannya kering. Ya kalau pakai mesin cuci terus pengering, terus mendung-mendung tapi panas, itu biasa cuacanya ada begitu. Itu kering ji pakaian walaupun kena angin sedikit ya. Oke. Jadi ibu-ibu kalau hari libur ini mendung misen. Kadang-kadang ibu-ibu begitu, mendung misen tidak kering nih cucianku. Tapi jangan khawatir, kemarin itu pasti kering ji. Karena kemarin itu pagi hujan sampai siang, tapi habis sholat lohor itu ya pokoknya langsung matahari cerah ceria. Ya semoga hari ini seperti itu ya. Tapi kayaknya tidak hujan di luar sana. Dan ini berharap hujan. Ya semoga. Kenapa sebanyak tidur di rumah? Di kantor ki. Pulang toh. Baik sahabat budaya di mana saja berada, yang hari ini beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan lancar dan puasanya juga kita semua berharap kaum muslimin muslimat yang berbahagia hingga berbeduk buka puasa nanti ya puasanya, dan paling tidak puasa di hari ini itu bermanfaat karena kegiatan rumah berjalan dengan lancar, puasanya pun lancar. Sebaiknya di rumah dan juga lebih bagus tidur katanya daripada pergi keluar rumah, nanti matanya jelalatan kemana-mana. Maksudnya nenek lihat itu menu sebentar sore mau aku masak, itu menu nanti sore mau aku masak. Pergi jalan-jalan ke mall, ay mahal gitu, sebentar bikin kak di rumah bisa aja bikin tantangan ya. Baik, apa yang kita akan bahas sebentar sahabat budaya bisa monitor di Facebook kami, di YouTube kami juga Pro 4 RRI Makassar, dan juga bisa bergabung di 0811 400 9250. Sesaat lagi ya saya mau hadirkan dulu kelong untuk kita semua. Dosa pami lebakku gaukan
beserta nu palakama tanga masean riana jarita apa mimpaling ukom nu pakasiri-siri kama nu paparekan pasuana jarita palana nyawanu anjo baju merah jambulu pasalingan terakhir nu beri capa tapuna pakala bineantang nu lampah nu lari siagaan burane marai tena angin tena remaleleng tena gunturu mamereng na bosi saring na loloran tenet alasaku tena kuasengi salangku tena ku saring beserentang nu palakama tanga masean riana jarita apa mimpaling ukom nu pakasiri-siri kama nu paparekan pasuana jarita palana nyawanu maka allo pakulasu anggapanani kamayang takaderekku mapatrisi kama anjo baju merah jambulu pasalingan terakhir nu beri capa tapuna pakala bineantang nu lampah nu lari siagaan burane marai Mozaik Budaya. Ritual Atunu Pandroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang. Jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya, maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mak, ternyata betul lah, dia ini paling victim.
Siapa? Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial. Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat? Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya. Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban. Loh, Lan. Ini kan yang kamu omongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tahu, Ra, bukan playing victim. Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar. Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana. Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih. Aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini dan tentunya juga menemani sahabat budaya di acara Paribasa. Tadi sudah di awal saya sempat menyinggung bahwa kabar ada perempat itu ada makanan khas atau menu berbuka puasa bulan Ramadan di Sulawesi Selatan. Saya akan terima telepon 0811 409 250. Sahabat budaya bisa bergabung langsung bersama kami di pagi hari ini. Telepon kami 0811 409 250. Ya, dan kita coba ke sahabat budaya yang mau bergabung, silakan 0811 409 250. Kita coba terima dulu penelpon melalui WhatsApp kami. Kayaknya saya harus tega ya. Harus tega pagi hari ini meninggalkan dulu telepon biasa kami. Telepon biasa belum berderingnya. Tapi kalau orang ini bergabung lagi, dia duluan deh yang pertama. Oke, baik, kita coba dulu terima teleponnya. Iya. Oke deh. Assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi. Tidak lama nah, tidak lama. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tergantung sih. Komentar 2 menit saja. Kasih kesempatan yang lainnya. Kenapa kesempatan lain? Itu telepon berdering juga. Ya ada gitu, iseng-iseng gitu. Nah, iseng-iseng. Saya terima Pak yang dia. Ditutup kita dulu, Dik. Sebentar ya. Tutup. Berdering juga teleponku. Perjuangan itu masuk itu sungguh luar biasa. Enggak, kalau WA enggak ada luar biasa. Biasa aja. Itu juga, itu luar biasa karena B aja. ya biasa suka-suka gitu karena nanti orangnya yang angkat ini deh. Oh gitu. Iya. Tapi begitulah. Oh gitu kan? Iya. Oke deh. Di sebelah tadi sibuk, jadi kesini mak. Enggak mau aja saya deh. Alah. Iya. Oke. Jono, bicara tentang menu berbuka puasa di Sulawesi Selatan. Biasanya apa menunya kalau kita buka puasa? Sebenarnya itu kalau di Bugis ya. Yang dulu kalau yang itu kolak pisang. Iya. Palu butung. Iya, palu butung itu kalau dulu dari saya kecil ya. Iya. Itu palu butung itu. Kolak itu yang paling mau duduk ringki pertama lah. Oh begitu. Iya. Kalau yang lain itu belakangan bisa berjalan kote. Sekarang itu. Begitu. Dulu tidak, Dik? Dulu tidak. Kalau di kampung ya. Kalau di kampung kolak itu gampang dibikin juga sebenarnya. Karena banyak pisang juga pisangnya. Oke. Iya, banyak pisang. Iya. Setelah itu ada bubur. Iya. Kacang hijau ya. Bubur kacang hijau? Kacang hitam.
Oh, bubur kacang hijau dengan ketan hitam. Kan hitam saja. Oh, ketan hitam. Iya. Oh, ya oke oke. Lalu John, Iya. Nah, paling enak itu dicampur itu. dicampur apa? Palu butu dengan bubur. Ih, maksudnya John, Iya, nggak menger dicampur. Kak. Dicampur itu. Bubur Enak itu. oh ya kacang hijau campur dengan Tidak, beras hitam ketan, itu ketan dicampur hitam. dengan kolak. Oh, begitu kan? Iya. Oh, enak sekali itu. Hmm. Atau itu selain itu kalau kolak selain bubur itu ada juga cendol. Cendol juga itu enak. Dicampur itu. Cendol enak Cendol dicampur. dengan kolak atau cendol dengan bubur. Enak itu. Itu kan itu pengalaman dulu waktu masih kecil kalau pergi di masjid buka. Iya. Jadi Tunggu. Jadi Anda kalau buka puasa di masjid, iya. sebelum buka puasa standby mikir di sana. Oh iya, enak sami. Oh deh, Nah, masya Allah. berarti itu panitia itu selalu nawasi itu. Karena itu kita selalu campur. Jadi Campur? iya dicampur itu Oh, dicampur. maksudnya kalau di masjid tuh nggak pisah Ki, di dulu. Tidak. Jadi kita itu kan ada kalau di anu itu di piring itu ada kolak, ada bubur, ada jadi kita itu biasa satu anak-anak itu ambil 2 piring. Satu kolak, satu cendol atau bubur, baru kita campur nih. Jadi 2 piring kita ambil, ganti-gantian. Oh, Ide, masya Allah. Jadi biasa itu marah-marah teman itu kan biasa yang tidak ada kebagian. Ya iyalah, sudah piringnya diambil 2, makannya double, masya Allah. Kalau langsung dicampur enak itu. Enak itu kalau kolak dengan cendol Kak. atau kolak dengan bubur atau bubur dengan Nasami. cendol itu enak. Nasami gratis, Ces. Iya. Jadi itu kalau sahabat budaya boleh dicoba ini, saya punya resep ini. Enak itu pengalaman dari anak-anak itu. Gitu ya. Iya. Iya, enak itu. Itu Oke. paling enak itu. Jadi itu pengalaman dari kecil itu. Yang bubur dengan kolak, bubur dengan cendol atau cendol dengan kolak. Enak itu nak. Iya. Perpaduan yang begitu nikmat itu yang mungkin orang lain tuh tidak pernah coba, tapi saya pernah coba itu kalau bulan Ramadan betul di kampung itu. Iya. Walaupun di masjidnya orang tua di masjid marah-marah, ya dicoking aja. Pokoknya salah sedikit kelihatannya langsung pindah tempat itu satu piring itu. La ilaha illallah. Iya, begitu kan memang. Jadi itu kita dulu tidak mengenal namanya pisang hijau. Itu jarang itu karena memang juga cari dikitnya juga tidak segampang dengan kolak ya atau cendol. Jadi itu sekarang pisang hijau karena itu cuma di kota itu. Kalau di kampung itu tidak. Jadi di kampung itu kalau dulu karena orang bergiliran itu bawa buka puasa, dia buka puasa masjid itu cuma 3 itu, cendol, bubur, atau kolak. Gitu. Jadi tergantung ininya kan. Kalau kue-kuean tidak ada. Kue-kue tidak ada di. Tidak ada kue-kue yang kayak kata risalah atau apa. Tidak ada. Itu yang tapi sekarang saya lihat ini kalau di kota ini jadi lebih simpel gorengan ya. Iya banyak. Kalau saya lihat di kota itu yang paling laku itu kalau saya lihat survei ya, itu paling laku itu jalan kote. Jalan kote itu paling laku itu untuk jadi menu buka puasa orang itu paling andalan itu. Tapi dulu Jono bubur ya, kacang hijau. Iya kalau dulu saya bubur ketan hitam. Ketan Biasa. hitam baru apalagi kalau dicampur itu. Ketan hitam. Jadi setelah tinggal di kota berubah lagi pola. Oh berubah pola. Iya berubah pola. Jadi sekarang pola gado-gado. Maksudnya Iya.
Habis Artinya makan pala butung, makan tidak gorengan. boleh itu, tidak harus ini, tidak harus itu. Oh, begitu. Iya. Mhm. Jadi karena orang di rumah bikin gorengan karena selain juga untuk bisnis ya, jadi Tahu. Wah. sambil menyelam minum air lah Oh ya tahu seperti ya itu. tahu. Jadi kadang juga langsung nasi. Oh, deh, berat langsung deh, ndak bisa saya. Iya. Tapi Oh. bagusnya juga kalau langsung nasi juga sebenarnya. Tapi Maksudnya? kalau ada itu nih, kalau saya kalau setelah kalau misalnya jalan kote atau lainnya, Heeh. biasa saya tidak makan nasi ini lagi. Ih. Bagaimana kalau tas 10 jalan kote? Itu. Jadi Jalan kote yang berangin, banyak anginnya. oh tidak masuk angin Oh, sekarang. tidak dulu. usah. Nah, kira itu saya lupa ya, sahabat budaya. Saya tidak melupakan itu yang Anda bilang. Iya. Jalan kote yang banyak anginnya dan yang padat. Ya, beda Iya, ya. itu- Oke. itu kan untuk apa namanya supaya ini harga tetap, Mhm. artinya tetap tercapai ya itu di bagaimana cara kita untuk apa namanya meramuni itu, Ah, ya kan? Sama dengan tahu toh, dengan tempe toh, kenapa? harga tetap 5.000 tapi ukurannya kecil. Kan perhatikan. Iya toh, kan perhatikan itu tempe. Ada orang bilang, "Oi, tempe tetap harganya 5.000." Iya, tapi kita lihat ukurannya, Pak. Mhm, mhm. Secara kualitas itu berubah. Iya, 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 gitu ya. Harga memang tetap. Tapi kita perhatikan itu. Makin hari itu makin menipis itu. Begitu. Iya. Coba lihat itu. Oh. Jadi sama dengan ini sebenarnya ini kue-kue. Bagaimana cara supaya harga tetap dan masyarakat tidak diberat. Maka itu tadi kita artinya dari ukurannya Mhm. seperti itu. Iya, iya. Itu juga tetap jemur tahu. Jumur Padahal- aja tahu tapi ukurannya kecil. Iya ada perubahan, ada pergerakannya kecil. Ya itu nggak ada masuk angin juga. Oh, jadi masih ada yang masuk angin. Nah, iya, iya. Itu kan. Tapi kan memang Heeh. strategi pedagang lah seperti itu. Iya. Marketing seperti itu. Tapi kan kalau jualan tuh ya harus ya paling tidak jujur, John. Iya, itu yang penting rasa dengan setiap dikurangkan karena biasa itu biasa rasa Tapi awalnya kalau enak, Mm. lama-lama kan sudah laku, akhirnya rasa dirubah. Oh begitu. Ukuran dirubah, Tapi ya. kalau masuk angin juga tidak enak, John. Iya, tapi Jauh ki gigitan nah, ya. langsung kempes. Langsung Iya, kempes. iya, deh, toh? jauh ki jauh Iya. sekali gigitan nah kalau Makanya begitu. iya, tapi Heeh. sekarang kan sudah mulai juga karena harga juga sudah naik, Heeh. ya makanya juga di anginnya juga dikurangi. Oh, Jadi alhamdulillah. dari pakai dikurangi juga. Tapi besarannya yang dikurangi juga. Iya, ukuran kalau mau 1.001 ya pasti beda ukurannya. Mhm. Ya, ada yang 5.004 ya beda lagi. Oh, jadi Ya. dibikin berbagai versi. Iya, Oh. ada 5.004 yang pakai telur beda lagi harganya. Seperti itu. Iya, tahu. Ada orang jual 2.000, ada betul. 2.500 yang mungkin telur puyuh isinya ya. Nyamang. Ya ada juga. Jadi memang tergantung. Artinya kalau Anda mau ada harga, ada kualitas sebenarnya. Betul, Cecaki. Seperti itu. Iya, benar. Jadi jangan makin marah-marah, Bu. Hmm. Kenapa mahal? Ya kita juga lihat itu bahan-bahan juga di pasar juga mahal. Ya. Ya kan kalau kualitas murah ya pasti juga kualitasnya juga agak kurang ya. Gitu. Ya kalau harga mahal itu ya ada harga ada kualitas seperti Ya. itu. Jadi itulah beberapa ini kalau saya lihat ini apa namanya saya lihat selama saya di sini Mhm. itu yang menu utama itu kalau yang di sini yang di penjual juga yang paling laku itu gorengan. Gorengan ya. Gorengan oke. yang nomor satu itu jalan kote. Iya, Iya, jalan tahu. kote, Isoles, Kandoan juga. Tapi memang dia punya lomboknya sudah berbeda dengan lombok-lombok dulu lah. Ada juga. Kalau lombok dulu kan dia pakai lombok asli. Iya. Sekarang kan itu lombok bungkus itu. Dan dia Kasih. kaci ki, kecut. Iya, tergantung sebenarnya detailnya itu artinya biasa juga dia kasih cuka. Tuh. Jadi kalau
sekarang memang karena bahan-bahan mahal, misalnya lombok biji mahal, lagi itu tadi kadang orang-orang campur lombok bungkus itu biasa dibeli di pasar itu yang sudah jadi kan, dicampur sedikit dengan itu lombok biji itu biar rasa pedasnya itu dapat lah, seperti itu. Jadi jamur gimana itu. Coba lihat perhatikan itu warna-warnanya di botol itu. Iya. Iya toh? Warnanya kuning. Dia itu warnanya kalau pakai lombok asli. Iya. Dengan yang sudah jadi. Iya, beda memang. Misalnya lombok botol misalnya, beda itu warnanya. Warnanya merahnya itu merahnya itu kan sekali. Iya. Tapi kalau yang pakai lombok itu tidak. Dan rasanya memang beda. Rasanya beda. Itulah ada beberapa menu makanan yang tradisional ya, yang kalau sebenarnya kalau Jelangkote bukan tradisional ya, yang bukan tradisional. Kalau memang kalau kolak ya masuk tradisional kolak. Kalau Jelangkote tradisional juga, Jono. Ya, tapi tidak terlalu kan baru-baru sekarang terakhir ini dia menjadi andalan. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Kalau pandang-pandang barongko tidak terlaluan ya. Tidak seperti Jelangkote lakunya. Iya. Oke. Kalau jadi ya memang yang laku-laku itu kalau bulan puasa itu ya itu tadi. Kalau di kota saya itu gorengan paling nomor 1. Gitu. Dipadukan dengan es kelapa yang isinya agar-agar. Es buah katanya tapi agar-agar isinya. Cocok ya. Oke. Es buah tapi agar-agar isinya. Mana ada es buah kali 5.000 satu gelas. Nah, buah-buahan mahal. Ya kan seperti itu. Jadi orang rujak saja berapa ribu sekarang. Jadi penjualnya itu jujur juga. Kalau es buah ya es buah. Iya. Kalau es agar-agar ya es agar-agar. Gitu kan. Iya. Maksudnya rasanya tahu berbeda. Agar-agar itu ada rasa buah melon, ada rasa stroberi. Aroma buahnya, ya kan? Iya. Iya toh? Iya. Seperti kan tertulis di situ es buah. Diperhatikan es rasa buah. Itu. Bukan rasa es buah, di sini ada di es buah. Baru yang tempat-tempatnya agar-agar gitu. Cocok mi buah tahu buah stroberi, buah mangga, buah anggur. Iya, tapi dalam bentuk agar-agar, jelly. Cocok, bilang saja es aroma buah. Udah nih, jangan dibilang es buah. Bilang saja es aroma buah. Ya, tahu. Oke. Oke, John, terima kasih nak. Pasti nanti biasa beli seperti ini. Kenapa? Beli es buah tapi isinya agar-agar. Karena kenapa? Bukan karena faktor harga. Kali 5.000 pakai gelas besar. Itu tapi murah. Enggak beli saya, bikin sendiri. Lihat pada bukan buah isinya aroma buah di sini itu. Indah bikin sendiri ke saya. Es buah betulan. Oke. Makasih ya, Jan. Ya. Oke, Jan, makasih nak. Iya, terima kasih. Jadi mohon maaf sahabat budaya kalau ada salah kata. Iya. Mohon maaf ya. Selalu Ji. Selalu Ji, John. Apalagi di bulan puasa ini. Iya. Asal memaafkan lah. Oke, baik. Makasih ya, John. Iya. Ya. Kalau penyiar itu sudah bilang oke. Iya, baik. Baik. Berarti tandanya kita sudah diusir sebentar langsung. Iya, terima kasih. Mengerti Mama Ki. Terima kasih pengertiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya coba lagi ke penelpon berikutnya. WhatsApp boleh bergabung. Jono tadi bergabung melalui WhatsApp. Kita ke penelpon ya. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Iya, dengan siapa Ki? Dengan Nur Rimaro. Nur Rimaro, sudah bangun pagi atau Nur? Dari tadi saya bangun jam 2. Monitor di front Pak Bamahure. Oh Tapi ini on airnya di ini ya, di Pro 1 ya teleponnya.
bukan di Iya, perempat. di perusahaan teleponnya karena tidak menerima telepon Iya, perempat. betul sekali. Iya, jadi gabung Ki di sana. Tidak bisa tembus. Ai, kurang lincah jari-jari kita, Jadi Gang. perusahaannya sama dia apa? Tidak bisa ditembus. Iya, betul. Mudah-mudahan hari berikutnya lah. Oke. Saya monitor dari jam 2 sampai selesai Bamahu pindah ke perempat. Oh begitu, ya tahu. Sama ji siarannya sampai jam 5 subuh. Iya. Oke. Nur, kalau kita sendiri menu berbuka puasa di rumah tak apa itu biasanya? Cendol. Kenapa karena ada bubur dicampur sama cendol? Tahu itu Jono, banyak sekali variasinya. Bagaimana? Enak bilang tadi. Kita dengar Ji. Enak Ji dentene. Jono. Mau aku cobik nah? Iya, datang Miki tahu nanti ketemu sama John. Iya. Aja deh. Oke, Cendol. Menu buka puasanya itu orang Bugis, cendol. Oh, cendol. Iya, atau bola, atau pandu butung. Itu sih. Itu Ji. Iya. Oke, baiklah, terima kasih Nur Oke, ya. makasih. Lanjut tugas lagi. Iya. Selamat menjalankan puasa yang kedua. Iya, terima kasih. Makasih. Iya. Pak Mima, perompak suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nurdi Maros. Kita ke penelpon berikutnya, silahkan. Menu berbuka puasa sahabat budaya di bulan Ramadan, tentunya di suku atau di Sulawesi Selatan. Menu berbuka puasa bulan Ramadan di Sulawesi Selatan. Apa menunya kita? Kita ke WhatsApp. Sudah ada bergabung melalui WhatsApp. Saya akan terima dulu. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi Pak. Dengan siapa Pak? Dengan M. Idris K di Perum Damri. Oh, Perum Damri. Damrinya Iya, beroperasi hari ini Pak. Iya, sementara siap-siap menuju Todopuli ini untuk persiapan ke Parepare. Oh begitu, aduh hati-hati di Iya. jalan Pak Idris. Iya, Pak Idris. Parepare langsung ke Terminal Paletiam Pindrang. Oh begitu. Oke, bisa dinonton, bisa ini ya, bisa langsung hari ini ya, jalan pagi-pagi ya. Iya, jadi kapan-kapan kalau ada anggota Prompa yang mau ke Parepare ke Pindrang, silakan hubungi M. Idris K. Oh iya tahu, alhamdulillah. Berapa sekarang? Diskonnya pasti ada kopinya, ada diskonnya. Alhamdulillah. Pak M. Idris berapa sekarang ke Parepare untuk naik? Kalau Parepare cuma 70.000. 70.000, alhamdulillah. Ya, kalau Pindrang itu 90. Oh, sampai Pindrang juga Pak ya? Iya, jauh beda dengan mobil lain. Kalau mobil kecil itu 100-an ke atas, 130, 120. Walaupun bulan Ramadan Pak ya, tetap. Iya, walaupun kecuali itu biasa kalau mau lebaran ada tambahan sedikit kenaikan. Tapi ini Pak, beli karcisnya di Perum Damri langsung? Iya, langsung di macam di Daya itu kantor atau di Todopuli langsung ada karcisnya, ada tiketnya begitu. Oke. Pak M. Idris, kalau di rumah tak atau keluarga tak biasa di Sulawesi Selatan ini biasanya buka puasa dengan apa Pak? Alhamdulillah biasanya saya itu siapkan kelapa muda. Oh, kelapa muda. Iya, es kelapa muda, juga dengan air hangat itu, teh hangat itu sih yang paling dominan di rumah itu. Oh iya. Kadang-kadang kalau keluarga mau misalnya beli es buah, es buah yang banyak, memang betul-betul yang ada di depan gor itu, betul-betul es buah, buahnya betul itu. Oh, buahnya betul ya. Iya, buah nggak ada bilang bilang apa itu yang menyerupai dengan kelapa, ternyata itu betul-betul es buahnya, buah semua, buah semangka, begitu. Melon, buah naga, begitu lengkap semua Pak ya. Pepaya, iya. Oke, baik. Ada lagi Pak informasinya? Ya, itu saja. Mudah-mudahan semua anggota perompak dengan anunya sehat-sehat semua. Kita juga Pak. Kita diberikan umur yang panjang sampai selesai Lebaran, dan mudah-mudahan kita semua dapat lagi
tahun depan Ramadan yang akan datang. Amin, 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 amin. Iya Pak, Iya. makasih Pak M. Idris Iya. Kak. Amin. Iya. Iya. Iya, lanjut tugas. Sehat Ki, juga selalu. Pak, iya Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak M. Idris Kak, hati-hati di jalan menuju ke Parepare. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Ya, halo. Baribasa, selamat Iya. pagi. Selamat pagi Pak Hamzah. Iya. Iya, Pak Hamzah. Pak Hamzah puasa. Puasaannya, oh mohon maaf, saya salah. Aduh. Salah, hampir sama suaranya. Saya sudah ketuk jidat ini. Aduh, saya lagi ini membalas sesuatu. Jadi lihat saja di TikTok kami ya. Oke deh. Oke. Pak Sani. Saleh. Oh, Pak Saleh. Ide keren. Harus Kak menulis ini ya, Pak Saleh. Iya, Pak Saleh. Mohon maaf, saya lagi konsen ke tempat lain. Pak Saleh. Iya. Pak Saleh, kalau kita menu berbuka puasa bulan Ramadan itu apa di rumah tak? Kebanyakan saya itu berpuasa. Iya. Namanya buah-buah, tapi juga pakai juga pakai bakso, juga pakai itu. Salah apa? Papaya. Ya. Gitu. Kadang-kadang ada cendolnya juga itu. Saya ini yang berair-air lah. Berair-air. Oh, begitu. Cendol. Airnya para ini kurang saya bahas apa tuh. Buah-buahan juga. Oh, buah-buahan juga. Buah-buahan. Buah apa, pisang? Kata Dutia pisang sekolah juga bagus juga. Wah. Tapi butuh lah ibarat. Anu di jangan bicara saja, nanti harus bawa contoh. Lalu ada jalan kote juga di rumah Pak Saleh? Saya jarang makan jalan kote, Kak. Jalan kote kan berminyak. Oh iya. Kalau kosong perut jadi berminyak mati orang. Tapi kalau makan dadar santan juga biasa dibikin Pak. Itu juga biasa menunya. Jarang. Oh jarang. Jadi pisang hijau biasa. Nah, kalau pisang hijau itu masa-masa semua itu. Waktu kita ada rapawa, itu semua. Iya. Oke. Itu saja. Terima kasih Pak Saleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh, terima kasih banyak sudah bergabung di pagi hari ini dan masih bersama di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Sahabat budaya melanjutkan kebersamaan kita di sesi pertama. Nanti sesi kedua juga saya akan hadirkan Baribasa selepas kabar anak perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi mau bergabung melalui WhatsApp boleh langsung nelpon ke WhatsApp kami 0811 400 9250. Bisa ditonton di Facebook, bisa ditonton di TikTok ya. Ternyata ada kami live di TikTok juga, boleh di tap-tap layarnya. Langsung kita terima penelpon berikutnya. Wah, kalau sahur begini, Mama jadi teringat acara RRI Makassar dulu. Pak Kiai dan Denaba. Pak Kiai dan Denaba? Iya. Mama belum tahu. Kenapa? Sekarang acara Pak Kiai dan Denaba hadir kembali di RRI Makassar. Alhamdulillah, jadi teringat lagi suasana sahur di masa lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Denaba. Saya Pak Kiai. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah. In Memoriam, mengenang dialog Pak Kiai dan Deng Naba, menemani waktu sahur Anda sepanjang bulan Ramadan. Dengarkan setiap pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar dan di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Ramadan RRI berkah untuk negeri.
Mainan lato-lato saat ini sedang tren. Tua, muda, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan memainkan lato-lato, termasuk selebgram, bahkan pejabat dan presiden juga loh. Lalu sebenarnya apa sih lato-lato itu? Lato-lato merupakan mainan di era 90-an. Lato-lato sendiri dari bahasa Bugis, kemudian jadi kato-kato di Makassar dan ete-ete di Jawa. Lato-lato asalnya dari Amerika dan muncul di era 1960-an dengan nama asli Clackers Ball yang merupakan pendulum dengan dua bola pemberat yang terhubung pada tali. Tujuan dari permainan ini adalah membuat dua bola saling beradu secepat dan sekeras mungkin, memantul satu sama lain dan menghasilkan bunyi. Populer di tahun 70-an, mainan ini ternyata pernah dilarang karena memakan korban. Sebab saat itu, lato-lato dibuat dari bahan yang mudah pecah. Saat bola rusak, pecahannya bisa melukai wajah yang memainkannya. Namun, setelah melewati modifikasi menjadi lato-lato yang kita kenal sekarang. Memainkan lato-lato membutuhkan trik supaya dapat beradu kencang dan cepat. Tipsnya, posisi kedua bola harus seimbang. Pakai jari tengah dan temukan titik seimbangnya. Lalu hentakkan tangan naik turun hingga lato-lato saling beradu dan menimbulkan bunyi. Perkuat gerakan naik turun untuk mendapatkan bunyi yang nyaring. Anda tertarik mencobanya? Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Baik sahabat budaya, melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Menu buka puasa bulan Ramadan di Sulawesi Selatan. Berbagai menu yang sudah disediakan di beberapa ruas jalan ya. Biasa di eperan-eperan jalan itu, apalagi di tempat kita bermukim, itu ada masyarakat yang juga menggunakan momentum Ramadan untuk berjualan. Salah satunya Jono dan keluarganya juga berjualan jalang kote dan lain-lainnya untuk menu berbuka puasa. Jadi memang zaman dulu itu kata Jono dia makan bubur. Kalau zaman sekarang itu orang rata-rata buka puasanya dengan jalang kote dan lain sebagainya. Dan jalang kote paling diminati begitu ya. Kalau Pak Saleh bilang tidak, saya denteni karena saya itu buka puasa dengan yang berkuah dulu atau juga yang manis-manis dulu. Kalau kayaknya jalang kote dan gorengan lainnya saya tidak. Oh ya, biasa orang dulu. Kalau Nur bilang saya makan cendol dentene. Bagaimana kalau bubur itu dicampur dengan cendol ya? Oke. Selera. Oke. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa Dentene. Iya, Bunda. Hujan di Goa, Bunda? Oh, enggak. Oh, enggak. Sama maka di Burane juga tidak hujan ya. Aman. Mendung kan? Mendung. Ya. Mungkin mendung ya, mungkin ya. Iya, artinya kalau mendung sih
Wah, enak cuaca. Kalau panas kan pasti orang kehausan. Iya. Kayaknya aman-aman di bulan Maret ini kita berpuasa. Iya, awal Ramadan ya. Iya, dan Iya. apa juga ya, ini tidak terasa walaupun 6:30 buka puasanya. Iya. 18 jam. 18:24. Iya. Iya. 18 jam kita berpuasa. Kayaknya tuh bagus untuk menurunkan lemak tubuh, iya. Ya. Jadi yang merasa kelebihan lemak. Jangan makan lemak pada saat berbuka puasa. Nah, itu. Nah, Bunda apa menu buka puasanya di rumah tak? Iya. Kalau saya itu tidak harus ini, tidak harus itu. Karena saya itu lebih susah kalau bikin sendiri. Ya, jadi saya itu menu buka puasa itu tidak pernah beli di luar ya. Masalahnya ya, yang jadi kan kecuali beli bahannya diolah sendiri. Begitu. Jadi ya, apa saya biasa? itu tidak pernah. Alhamdulillah. Apa menunya Bunda biasanya? Kolak kan berkuah ya. Iya. Ya, kolak berkuah misalnya kolak pisang, kolak ubi jalar. Ya, terus dikasih kayu manis ya, jadi dia lebih harum lagi. Oh, apanya kasih kayu manis ini Bunda? Kolaknya? Kalau misalnya gulanya direbuskan, direbus dikasihlah kayu manis. Dikasih kayu manis, setelah itu disaring, tapi kayu manisnya tetap disertakan bahannya, misalnya pisangnya, ubinya. Jadi begitu dia harum kan? Oh, begitu. Iya, itu kalau saya. Iya, oke. Iya, makanya semua saya siapkan sebelum masuk Ramadan. Macam kayu manis, itu kan kalau buah pala, itu kan yang masakan yang misalnya ayam atau daging, itu. Pakai Jadi, pala. Ya, pokoknya masakan yang pakai bahan seperti itu semua disiapkan. Jadi kalau mau pakai ya tinggal ambil di lemari, di kulkas. Seperti itu. Jadi kan kalau bagi saya, enaknya saya rasa kalau saya makan terasa itu kayu manisnya. Iya, tahu. Iya. Jadi saya bukan yang ada pedis-pedisnya, karena kan tadinya perut habis kosong, terus makan yang pedis. Apalagi kalau ada orang yang penderita mah, wah bisa itu merasakan pedisnya. Iya, Bunda, cocok. Iya, apalagi kalau buang air, wah terasa itu pedisnya. Semangat yang seperti itu, sembelit ya. tapi kalau orang sudah terbiasa, itu tidak dipeduli. Iya. Saya makan macam jalan kote saya biasa, tapi sesudah makan nasi selingan kan, misalnya habis sholat tarawih barulah kita makan yang seperti itu, karena artinya kita menyesuaikan dari perut yang kosong, makan yang pedis, waduh bagaimana ya rasanya. Iya, betul itu Bunda, saya juga begitu, menjauhi dulu lah yang begituan. Iya. Saya kalau macam itu kroket ubi kayu itu saya senang sekali, tapi saya bikin sendiri. Iya, saya bikin sendiri, tidak pernah itu saya beli. Pokoknya tidak ada yang masakan jadi saya beli, kecuali kalau misalnya kehabisan lauk. Kalau ini ya tinggal beli ayam bakar, ayam goreng di luar itu dekat pintu gerbang. Ya seperti itu Oke, Bunda, baik. Terima kasih ya Bunda. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa Kita ya. Kita juga Bunda. Ya, buat all kru-nya Pro 4, salam sehat, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, terima kasih Bunda. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, Bunda Sofi di Pau Pau Goa sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih banyak Bunda, semoga
puasanya berjalan dengan lancar. Juga buat sahabat budaya tadi yang bergabung, terima kasih banyak. Kita akan ketemu di sesi kedua Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Di WhatsApp boleh dan juga telepon biasa kami ya. Saya nantikan sesaat lagi di sesi kedua Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita ikuti Kabarana Pro 4. Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha. Kabarana Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku roko-roko unti berasal dari Sulawesi Selatan. Kue roko-roko unti yang biasanya dihidangkan saat petani sedang masuk musim panen. Kue ini terbuat dari adonan tepung beras yang diisi dengan pisang raja. Saat membuatnya, adonan tepung beras diberi sedikit air hangat agar kental, lalu dicampur dengan kelapa parut. Kemudian saat sudah melumuri pisang, kue ini dibungkus dengan daun pisang. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Anda berikutnya. Demikian Kabarana Pro 4. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Syariat, satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Pemirsa, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai obat. Orang yang lagi gundah gulana, ayo baca Al-Quran. Hati pasti akan jadi tenang. Orang yang punya masalah, Allah akan selesaikan masalahnya ketika kita dekat dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, orang yang cinta kepada Al-Quran di yaumil akhir nanti akan dimasukkan ke dalam surga Adenan, yang di dalamnya akan diberikan dia gelang-gelang dari emas dan pakaian yang terbuat dari sutra. Kemudian orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan jadi syafaat di yaumil akhir nantinya. Dan ada seorang ulama mengatakan, orang yang dialog dengan Allah adalah orang yang baca Al-Quran. Jadi kalau Allah menginginkan kita dialog hari itu, maka Allah bukakan hati kita untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau Allah tidak mau dialog dengan kita hari itu, maka Allah sibukkan kita dengan urusan dunia. Oke coy, rajin baca Quran, surga tempat kita. Jai bijak, jai agang, punania najin mata, bela belo pamuji, muji kanya, nakahiroki, seruan saileki, bunna tenamo rikalinta, ambara miyawana, tenda tomo paraluna, kama memang parekana, talasaka rilinowa, porotenalanoja nake kodisipan kubalagi tenakong sarip batang ki ni ako ikaw mo anjoni kanadowe sayang biasa napaklinguki
ikau mengurangi anjoni kana doe sayang biasa ampak liuki anjoni kana doe sayang biasa napak liuki. Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran. Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran. Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai. Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya masih terima penelpon di 0811 400 9250. Sahabat Budaya bisa langsung bergabung kembali di 0811 400 9250. Kita bicara tentang menu berbuka puasa bulan Ramadan di Sulawesi Selatan. Berbagai macam menu jajanan yang dijual di beberapa ruas jalan atau juga di pertokoan etalase-etalase yang sudah siap untuk kita memilih makanan atau kue atau jajanan apa yang mau dipakai untuk berbuka puasa. Ya, banyak sekali rupa-rupa atau banyak sekali rupa jajanan yang bisa kita lihat ya. Warna-warninya, wah seru, kayaknya itu enak ya dimakan. Masih puasa Dente nih, kan tidak telan ludah aja. Saya kan bicara Ji. Oke, jalangkote salah satu menu yang juga digemari saat berbuka puasa, dan ini juga menu yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang kita. Bagaimana jalangkote itu punya daya tarik tersendiri. Dulu di kampung itu atau di daerah-daerah mereka tidak memakan jalangkote pada saat berbuka puasa. Itu adalah jajanan sore saat mereka ngeteh atau membuat teh pada saat tidak berpuasa. Tapi sekarang menjadi menu saat berbuka puasa, sahabat budaya. Menu pendamping atau menu pokok? Menu pokok Dente nih. Oke, baik, kita terima penelpon ya. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa, selamat pagi. Selamat pagi Pak Mustahan. Betul sekali. Ada teneng menyari nih. Iya betul Pak Mustahan, saya. Iya. Pak Mustahan, kalau menu berbuka puasa apa biasa di keluarga tak? Ya, kalau kemarin itu saya buka dengan dadar dua potong saja, baru saya minum air hangat. Bulan dari salat tarawih baru makan. Oh iya tahu. Jadi ada jeda, ada jarak ya antara buka puasa dan makan berat. Kan biasanya orang kebanyakan orang kalau di sini banyak minum air es, es buah itu. Tapi saya kalau
Yang begitu saya tidak suka. Oh, jadi makannya dadar ya? Biasa terpengaruh, biasa ada pengaruhnya di perut saya. Oh, dadarnya dadar santan, mohon maaf Pak, biasanya kita makan. Dadar biasa Ji, atau dadar apa ini? Iya, jadi saya berbuka dengan ala kadarnya saja. Yang penting bukan yang apa namanya, yang manis-manis dengan berair. Oh, begitu. Kalau dadar kan manis, Pak. Ya Atau manis, bagaimana? yang penting tidak berair, Ji. Oh, enggak berair, jadi kering begitu ya? Iya. Ah, ya, oke. Baiklah. Ada lagi, Pak? Ya. Yang kita makan biasa, es buah tidak? Saya jarang sekali saya makan es buah karena biasanya terpengaruh perut saya kalau saya makan begitu. Cendol juga biasa tidak ya? langsung sakit. Oh, cendol jalangkote juga tidak? Ya, kalau cendol biasa ya, kalau ada anunya sedikit, kalau dicampur dengan tape. Oh, tapi itu tidak berpengaruh ke perut Bapak? Ya tidak, kalau tape itu yang terbuat dari beras ketan hitam. Iya, oh iya tahu. Yang penting tidak banyak-banyak Ji. Begitu. Oke. Iya, oke, itu saja Pak. Iya, oke. Dan Terima kasih Pak Mustahan. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustahan di Cendrana Maros. Kita coba dulu ke penelpon berikutnya di WhatsApp. Ada Ibu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat kan? Baik, keluarga? Sehat. Bunda juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda Puasa Fatma. gitu? Puasa. Harus. Bunda puasa Iya. juga? Iya. Alhamdulillah. Kalau buka puasa di rumah apa menunya? Menunya biasa gorengan, es buah itu saja. Oh, gorengan. Karena tidak mencari nasi, nanti sahur baru makan nasi sedikit. Oh, Iya. jadi kalau buka puasa makan gorengan. Pulang taraweh tidak makan nasi. Es buah enggak. Oh, enggak. Cuma kita minum sedikit atau sebuahnya kita makan sedikit, gorengannya baru sholat. Jadi enggak makan nasi pas pulang sholat? Enggak. Kita lanjut. Saya lanjut saja dengan es buah atau gorengan. Itu begitu. karena saya tidak bikin, maksudnya satu biji dua biji, kita satu orang begitu. Pasang saja begitu karena kita enggak makan malam. Jadi es buahnya banyak. Iya, saya sendiri kalau pergi di keluarga bagaimana dia bagi-bagi kan. Aduh, jangan bagi-bagi kodong pasan di situ saya makan sepasnya karena nggak makan nasi, nggak cari nasi. Oh, nggak cari nasi gini. Iya, sekeluarga saya begitu, Nanti makan sahur baru ini makan nasi, jadi ya tidak terlalu posok sholat atau apa. Kalau pulang tarawih masih ada ya kita makan, kalau tidak ada diam saja. Dentene jaga jaga body. Iya Bunda, betul. Iya. Nanti sahur ya kalau enak-enak makan ya makan supaya untuk bertahan. Tidak makan siang. Iya, bagus kalau begitu Dentene. Makan betul. saja apa yang ada kalau buka puasa, sedikit baru di sholat tarawih. Saya pergi tarawih maghrib kan dekat masjid. Saya menunggu isya ya langsung tarawih. Kalau sudah karena musalla tapi agak lumayan orangnya. Tidak ada rasa tidak ada ceramah. Kalau di masjid lain ada, jadi ini masih ortur yang sakit lututnya. Sakit lututnya jadi tidak ceramah. Tidak cepat ada, jadi dilaksanakannya ya. Iya. 8 rakaat Bunda. 11 dengan witir. Witir, betul. Iya, karena alhamdulillah. daerahku daerah Muhammadiyah. Jadi dia ambil 8 saja. Kalau saya sembarang ya ikut 8, mau ikut 20. Iya. Saya ambil. Tapi Kapan lagi? Tapi lututnya tidak bergetar.
Oh enggak, enggak saya bergetar. masih kuat kan. Kau lihat sendiri kan. Iya betul. Jangan lihat casingnya. Betul. Mesinnya masih utuh. Cocok Seperti Ki. dentek nih. Oh iya tahu cocok Ki. Iya. Oke. Kemarin ada Kak dentek nih, tapi kita tidak ada. Oh kemarin saya libur Bunda. Iya. Insya Allah kalau ada rezeki saya bawa. Saya tidak janji saya bawa buka puasa kalau dentek. Biasa tinggal dentek Kak. Saya besok masuk pagi Bunda. Saya tidak tinggal, saya langsung balik ke rumah. Iya kan nggak enak juga kalau tidak ada dentek. Ada teman lain. Ada teman lain. Tidak, bukan besok. Kapan-kapan. Oh iya, boleh Bunda. Saya Insya jaga Allah. dentek nih masuknya Iya, sore. semoga. Hari Selasa saya masuk kalau Selasa saya masuk malam. Hari apa? Selasa malam saya dinas. Jadi jam 6 sampai jam 12 malam. Oh, jadi buka di sana baru menunggu ini. Iya, buka di sini. Tidak enak. Saya ke sana bilang mana dentek? Orang bilang tidak tahu. Iya, saya libur Bunda kemarin. Hari ini baru masuk subuh. Iya. Memang Delia aja saya baku janji. Tapi agak lumayan saya menunggu. Iya, Dia Delia. bilang ke pasar dulu, ternyata dia pulang pasar, dia buru-buru pulang mau suruh baca. Iya, Deng Lia itu rumahnya di Goa Bunda. Di Goa di Bajidaka. Oh, Bajidaka. Iya, Bajidaka. Mohon maaf di Bajidaka. Tapi untung ada yang siapa Indo Ita. Iya, Indo Ita. Layani bicara sebentar saja. Setelah itu saya pulang. Karena memang ada acara kok di kantor Darmonita. Jadi kebetulan saya singgah kalau pulang cari Delia, saya baku janji. Oh iya, alhamdulillah ketemu. Iya, cari dentek. Silaturahmi. Denteknya libur kemarin. Iya saya nanti. Iya, terima kalau kasih ada, Bunda. Iya. Ada waktu, ada rezeki saya ke sana kalau denteknya Insyaallah. tugas. Iya, terima kasih banyak sebelumnya Bunda. Sehat sekeluarga ya. Sehat juga sekeluarga Bunda. Salam Terima sehat, kasih. Iya. sama karunya perombat. Amin. Oke. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fatma di Goa, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Sahabat budaya, bicara mengenai menu berbuka puasa. Jadi setiap orang itu berbeda-beda menu berbuka puasanya. Jadi variasi makanan itu sangat apa ya? Sangat banyak biasanya di meja makan. Ada biasa orang meja makan tuh sampai menunya ada mie es buahnya, ada tomi gorengan nah, ada tomi kolak nah. Wah, mau pilih yang mana di Basor? Kina bilang orang Makassar. Kita coba terima penelpon berikutnya 0811 409 250. Ditelepon dulu ya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bari Basa. Halo, assalamualaikum Mbak Antin. Iya. Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi Ica. Ica, Banti. Iya. Aku lagi nonton Mbak Antin. Di mana? Di TikTok, Facebook, YouTube? Digital. Oh, di RRI Digital. Alhamdulillah, terima kasih ya Ica ya. Pantas dubbing, artinya slow begitu. Ada jeda waktu saya berbicara Cantik Mbak Antin, manis banget. Terima kasih Pakai baju banyak. pink lagi. Aduh, terima kasih banyak. Lihat ya nonton berarti cocok ya. Nggak bohong Icanya. Nonton, ada juga di TikTok Mbak Antin ya? Ada di TikTok juga, boleh lihat saja di TikTok. Di TikTok juga, di Facebook juga ada. Ada, Facebook juga ada, TikTok ada. Kalau aku mah di digital kan sambil monitor toh. Monitor juga. Oke, Ica kalau menu berbuka puasa di rumahnya Ica sama Mama buka puasa apa biasanya? Menunya apa? Paling kayak es buah gitu, ya gantian aja kayak pisang itu, kayak gitu aja. Dadar. Yang biasa-biasa. Palu butung. Ya, kayak begitu. Oh iya. Soalnya kalau udah ikan gulung. Dadar ya kayak buah kayak santan. begitu. Oh. Terus kalau habis buka puasa pergi sholat taraweh pulang makan berat. Makan nasi maksudnya Ica. Langsung lagi buka kulkas kan itu masih ada tuh di kulkas itu dimakan lagi. Oh, sama dengan Bunda Fatma tadi ya di Goa.
Oke, Betul. oke, baiklah Ica. Terima kasih ya Ica. Oke deh, Bang. Iya. Iya, makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya video kami Ica ya. Terima kasih banyak buat Ica di Bone sudah bergabung pagi hari ini dan kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Kelong yang kayaknya bagus untuk kita dengarkan bagi Dente ini apa lagunya? Kita mau kasih dengar dulu sebuah lagu ya. Adalah dari Ati Ridwan dengan judul kelongnya Lambung Lambung. Lebak mak lamu lamu, naku mak minasa memang, naku mak ngandro angkat tili kira pona, naku mak ngandro angkat tili kira pona. Minasa lamu-lamu atimbo natama rapo ku aleana tunggala kala sapea ku aleana tunggala kala sapea. Bunga kata malate, rapona kata malatu, rimina sangku, runang koki sianyuka, rimina sangku, runang koki sianyuka. Tak minasa lamu-lamu atimbo natama rapo ku aleana tunggala kala sapea ku aleana tunggala kala sapea. Mami ane minasaku kelaya, mami ane minasaku kelaya. Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi. Bagus, kawal dia baik-baik. Siap bos, seperti biasa kan. Kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi. Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judong
bikin kantong jebol. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Sudah lambung-lambungku kita dengarkan dari Ati Ridwan. Semoga menghibur pagi hari ini. Yang masih begadang, silakan bergabung di 0811 400 9250. Dari pukul berapa tidak tidur subuh? Saya tadi dentek nih habis sahur tidak tidur sampai pagi. Sama kita ya. Kenapa dentek? Kan itu siaran subuh. Kalau saya dinasnya subuh terus saya tidur lagi, nanti habis waktuku tidur aku lupa pergi dinas subuh. Jadi kalau mungkin sahabat budaya biasanya habis berbuka puasa baring-baring sebentar baru habis itu ke masjid. Tidak dentennya, saya habis buka puasa langsung ke masjid. Oke, jadi saya pertanyaannya adalah buka puasa apa menunya biasanya di bulan Ramadan? Itu pasti berbeda ya. Kita coba ke penelpon berikutnya. Silakan 0811 400 9250. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp kami. Kita coba terima dulu. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak siapa? Pak Ismail. Dari Opa Is. Oh, Pak Is. Oh, saya salah deh. Apa kabar Pak Is? Alhamdulillah sehat di hari kedua ini. Alhamdulillah. Jadi berjalan lancar puasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buka puasanya dengan apa, Pak Is? Buka puasanya saya hobinya yang selain es buah, pisang hijau, palu butung, dengan ya kalau sempat ada kopi, kalau tidak teh lah, teh. Tapi saya lagi terapkan ini info yang saya terima dari TikTok bahwa kalau kita bangun selesai tarawih kita sudah rendam minimal 3, pokoknya ganjil lah, kurma 3, 5 atau 7 sesuai dengan banyak airnya. Jadi kita rendam air, rendam kurma di air minum, lalu kita diamkan sampai sahur atau sampai buka, baru kita minum. Nah, ternyata memang khasiatnya lumayan. Dia ada air itu langsung terasa ada manisnya. Nah, itu katanya salah satunya menghindari dia akan mengobati kurang lebih 20 sampai 40 penyakit yang ada dalam tubuh. Oh, begitu. Nah, jadi lebih bagus itu yang kuterapkan sekarang. Alhamdulillah. Gitu, bagi tips saya ya. pakai minum itu. Jadi kurmanya direndam dengan air hangat. Ya. Nanti setelah sholat taraweh ya. Baru nanti sahur baru dimakan gitu ya Pak ya. Ya, jadi kalau sudah buka kita minum itu, atau pada saat mau sahur kita minum itu. Itu kan pekerjaan gampang gitu, jadi lebih baik kita lakukan hal itu. Betul. Oke. Kalau Deten kesukaannya apa? Saya kalau sama jimenuta Pak kalau buka puasa. Itu yang berkuah dan sampai manis. Suka ke es buah tuh. Pas jangan sampai di mobilku ada es buah, mampir di Perompak. Nih, alhamdulillah, terima kasih dengar banyak. ada suaranya Denten. Iya, nonton Pak di Facebook kami boleh langsung ya. Nonton Facebook, karena saya nonton TikTok. Tidak pernah Pak singgah-singgah di Perompak. Oh iya. Belum ada saya kenal, Denten saya belum kenal. Iya, boleh. Nanti kapan-kapan mampir Pak supaya kenalan sama kami. Boleh langsung lihat juga di Facebook kami, di TikTok kami juga ditonton. Ya, saya sudah lihat. Orangnya sih ya sudah nonton. Banyak manisnya. Oh, banyak. Ya, kayak saya lihat di TikTok, saya ini yang dibilang Denten. Iya, itu. Banyak bukan manisnya. kurang manis, terlalu kelebihan manisnya.
Aduh, maaf deh kalau gitu nanti dikurangi Pak ya. Iya. Opa Is. Oke Opa Is, terima kasih banyak Opa. Ya Untuk sama-sama, tidak ada gabungnya. anunya ini, Di. Tidak ada salam-salamnya, Di. Iya Opa, lain kali ya di kalian tak rong di Opa. Iya, iya. Iya, terima kasih banyak Opa. Terima kasih banyak. Ya, Sehat Assalamualaikum terus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan kita Iya, iya. coba lagi ke penelpon berikutnya di belakangnya Opa Is. Opa Is saya baru ketemu di live kita telepon. Saya coba lagi ke penelpon berikutnya. Silahkan 0811 400 9250. Silahkan juga menonton kami di Facebook dan live TikTok kami di tap-tap layarnya. Nanti ada love muncul gitu. Baik, silahkan 0811 400 9250. Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih yang sedari tadi monitor bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berapa saja. Dan Tene pagi hari ini menemani hingga nanti kita jelang pukul 9 ya di acara Bari Bahasa. Sebentar saya akan berbincang bersama narasumber di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan berbicara mengenai bagaimana pengembangan nilai-nilai karakter dalam papasang. Jadi ada beberapa juga yang harus ditanamkan kepada peserta didik untuk mereka memahami pesan orang tua dulu itu di dalam karakter mereka. Baik, saya akan terima telepon kembali di 0811 400 9250. Tadi ada Pak Saleh di sesi kedua ya. Ada Pak Saleh, ada Bunda Fatma, ada Opa Is ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp. Boleh lagi yang lainnya. Ada tadi Pak siapa ya? Saya coba cek kembali. Kita akan cek kembali siapa yang bergabung di pagi hari ini. Ada tadi Pak M. Idris Damri ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp kami. Boleh 0811 400 9250. Silakan yang lainnya bergabung kembali sebelum saya tuntaskan kebersamaan kita di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Ada Ica Tawa juga tadi. Terima kasih Ica monitor ya di RRI Digital. Oke. Ica di Bone ya. Oke, baiklah. Silakan 0811 400 9250. Ya, boleh bergabung bersama kami di WA juga. Tadi ada beberapa yang sudah bergabung di WA. Opa Is tadi juga bergabung. Oke, yang lainnya boleh di 0811 400 9250. Tinggal kebersamaan kita 5 menit ke depan Den. Oke deh. 5 menit ke depan di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Jadi yang mau bergabung silakan bergabung. Ngantuk maka Den. Sebentar baru tidur pagi itu katanya tidak bagus ya untuk kesehatan. Dia puasa dan bangun gak dari jam 3. Iya tahu dimaklumi ya. Semoga cuaca memaklumi, semoga juga keadaan maklumi. Tidak, saya dan tidak tidur Kak. Kenapa? Mencuci Kak, masak Kak. Masak untuk masak untuk orang yang tidak puasa di rumah. Oh, ada. Ada yang tidak puasa dan anak kecil di rumah. Iya deh, baiklah. Silakan yang lainnya 0811 400 9250. Kami masih bersama menemani di Bari Bahasa. Kita bicara tentang menu berbuka puasa bulan Ramadan di Sulawesi Selatan. Berbagai macam varian jajanan atau juga menu berbuka puasa yang dijual di beberapa ruas ya Kota Makassar, ruas jalan biasanya ada yang menjual beberapa makanan ya, baik itu makanan berat, menu jajanan gorengan maupun es ya. Jadi memang sahabat budaya itu di Sulawesi Selatan, mungkin tempat lain juga begitu, tapi kalau kita varian di Sulawesi Selatan itu memang tidak lepas dari jalan kote. Ada juga ikan doangnya, ada juga cucur bayaunya, ada biasa jualan. Jadi yang mau manis-manis sekali itu ada juga dadarnya. Dadar kenapa dan dadar dibikin flanya juga kayak dibikin santannya juga kayak apa lagi namanya, pisang hijau, dibikin seperti itu, kasih sirup apa, tapi dia diganti itu pisangnya jadi dadar gitu ya. Baik sahabat budaya di mana saja berada, saya harus cukupkan kebersamaan kita di Bari Bahasa. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah monitor. Semoga hari ini yang menjalankan ibadah puasa tuntas puasanya hingga beduk berbuka nanti. Baru hari kedua sahabat budaya ya. Semoga tahan begitu. Baik, saya harus pamit. Kita ketemu di acara sebentar, ada obrolan komunitas bersama Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Kita akan berbincang seperti tadi saya katakan bahwa nilai karakter peserta didik dalam papasang. Kita akan lihat apa topiknya Den. Oke, saya akan lihat lebih membacakan kepada sahabat budaya bahwa sebentar kita ada memperkuat nilai-nilai karakter peserta didik melalui papasang. Nanti ada Pak Samsul Bahri dari Goa ya.
Kita akan berbincang bersama beliau di pagi hari ini. Sahabat budaya, jangan kemana-mana. Boleh nonton kami kembali di TikTok dan juga Facebook kami di Pro 4 RRI Makassar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau sahur begini, Mama jadi teringat acara RRI Makassar dulu. Pak Kiai dan Denaba. Pak Kiai dan Denaba? Iya. Mama belum tahu. Kenapa? Sekarang acara Pak Kiai dan Denaba hadir kembali di RRI Makassar. Alhamdulillah, jadi teringat lagi suasana sahur di masa lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dan Abah. Saya Pak Kiai. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah. In Memoriam, mengenang dialog Pak Kiai dan Deng Naba, menemani waktu sahur Anda sepanjang bulan Ramadan. Dengarkan setiap pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar dan di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Ramadan RRI, berkah untuk negeri.
Syariat, satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Pemirsa, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai obat. Orang yang lagi gundah gulana, ayo baca Al-Quran. Hati pasti akan jadi tenang. Orang yang punya masalah, Allah akan selesaikan masalahnya ketika kita dekat dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, orang yang cinta kepada Al-Quran di yaumil akhir nanti akan dimasukkan ke dalam surga Aden, yang di dalamnya akan diberikan dia gelang-gelang dari emas dan pakaian yang terbuat dari sutra. Kemudian orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan jadi syafaat di yaumil akhir nantinya. Dan ada seorang ulama mengatakan, orang yang dialog dengan Allah adalah orang yang baca Al-Quran. Jadi kalau Allah menginginkan kita dialog hari itu, maka Allah bukakan hati kita untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau Allah tidak mau dialog dengan kita hari itu, maka Allah sibukkan kita dengan urusan dunia. Oke coy, rajin baca Quran, surga tempat kita.